ketua FIFA, presiden FIFA ya saat ini namanya Gianni Infantino. Saya kalau ketemu sama Infantino gitu ya, saya mau ngomong sama dia, kamu jangan munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo sahabat Mina dimanapun berada, apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan kami di program Ngopi Asik, ngobrol pilihan aktual santai menarik bersama saya Sajadi dan juga rekan saya Mas Widi. Apa kabarnya Mas Widi? Alhamdulillah, semangat Piala Dunia. Ya itu yang kita akan bahas. Nih timnya siapa Mas? Tim favorit? Kalau saya sejak dulu Prancis ya. Prancis. Wah. Kenapa Prancis? Karena Prancis itu dikenal banyak pemain muslimnya. Kalau sekarang ini mungkin ada 6 atau 7 tuh pemain timnas Prancis yang muslim. Sebelumnya juga banyak pemain muslim seperti Benzema, terus Kante, terus siapa tuh pemain MU tuh. Jadi di Prancis itu kan di sana banyak para imigran ya, terutama dari Maroko, dari Aljazair, dari beberapa negara di Afrika, dan memang aturan Prancis itu, undang-undang Prancis itu negara jajahannya itu rakyatnya boleh masuk Prancis. Misalnya kayak Aljazair ya, Aljazair itu negara jajahan Prancis. Maka orang-orang Aljazair bisa masuk ke negara Prancis tanpa harus ngurus visa dan lain sebagainya. Maroko juga gitu. Maroko tuh jajahan Prancis. Maka banyak orang Maroko yang ada di Prancis. Demikian juga banyak orang-orang Prancis yang ada di Maroko. Jadi asimilasinya berjalan cukup bagus. Jadi bisa dikatakan mirip gitu ya dengan kalau Indonesia kan yang punya darah Indonesia khususnya dari Belanda ya, bisa jadi pemain bola di timnas. Iya. Kalau aturannya Indonesia mengadopsi kurang lebihnya gitu ya. Jadi yang punya darah Indonesia, baik bapaknya, ibunya, atau kakeknya dulu, itu bisa jadi pemain timnas Indonesia. Tapi anehnya itu Australia sama Selandia Baru. Australia sekarang ini yang main di Piala Dunia, Selandia Baru dan juga Selandia Baru juga main di Piala Dunia. Itu malah begini, hampir seluruh pemainnya itu yang masuk timnas Australia sama masuk timnas Selandia Baru itu nggak ada hubungannya sama Selandia Baru, tidak ada hubungannya sama Australia. Bapak ibunya juga bukan orang Selandia Baru, dia juga bukan kelahiran Australia. Lah terus kok bisa naturalisasi aja? Makanya lo punya keahlian, lo punya skill, gabung sini, gua kasih warga negara main di timnas. Jadi Messi sama Ronaldo bisa? Bisa, kalau mau ya. Kalau dealnya oke, bisa. Siap-siap, mantap. Nah itu yang kemudian beberapa negara di Asia Tenggara ya, kayak Thailand, Vietnam itu pada ngiri. Iya. Malaysia kemarin gara-gara itu dapat sanksi Mas. Juga termasuk tuh Malaysia. Alhamdulillah Indonesia enggak kan? Nah Indonesia karena memang masih ada hubungan tadi ya, masih ada hubungan darah, kakeknya, entah bapak ibunya siapa gitu. Ya menarik Mas, ini Piala Dunia kalau tidak salah ini udah sampai di 32 besar ya, 32 penyisihan. Gitu. Emang kalau ini sih kalau tidak salah untuk pertama kalinya ya ada 32 besar gitu. Biasanya kan habis penyisihan grup itu 16 besar. Sekarang ini aturannya baru diikuti oleh 48 negara. Iya, pantesan ya. Kalau sebelumnya kan 32 negara. Tapi sekarang ini dari 48 disaring jadi 32, langsung sistem gugur. Kalau dulu kan 32 itu pakai sistem kayak sekarang ini ya, penyisian. Tapi kalau yang sekarang yang 32 ini langsung sistem gugur. Gitu. Jadi lebih panjang ya. Lebih panjang. Kemarin juga ada itu yang
nyindir gitu, nggak setuju lah sama kebijakan 48 negara ini, karena nantinya akan ada pertandingan yang sampai 7-0, 7-1. Kemarin kan kejadian tuh Mas, Jerman sama mana itu yang sampai 7-1. Iya, Jerman sama mana tuh? Yang pertama itu ya. Tapi emang kenapa? Kalau emang 7-1 kenapa? Mau semifinal Jerman sama Brasil juga 7-1 kan dulu. Iya. Jadi sebenarnya ini kalau ada positif negatifnya ya, karena kalau 48 negara kan lebih banyak tim nasional yang bisa masuk ke Piala Dunia gitu. Jadi sebenarnya begini, hitung-hitungan Piala Dunia itu tidak sekedar pertandingan, ada nilai ekonomi di situ. Ya itu. Semakin banyak negara yang hadir, semakin banyak negara yang jadi peserta, nilai ekonominya akan semakin besar kan gitu. Contohnya misalnya begini, kalau sekarang ini ada beberapa info yang beredar ya, khususnya di Saudi. Itu di Arab Saudi dan juga di negara-negara Arab sekitar, kurang lebihnya itu ada sekitar 1 juta orang yang berangkat dari kawasan Timur Tengah ke Amerika untuk menonton Piala Dunia. Oh, itu. Jadi Saudi, Qatar, Uni Emirat dan lain sebagainya itu kalau digabung ya, negara-negara teluk itu ada sekitar 1 juta orang. Nah, dari 1 juta orang itu kalau diperkirakan biaya perjalanan pulang pergi, biaya tiket, biaya nginep di hotel, biaya akomodasi itu kurang lebih satu orang more or less itu 200 juta. 200 juta kali 1 juta orang kurang lebih 200 triliun. 200 triliun. Coba bayangin 200 triliun untuk nonton Piala Dunia. Coba bayangin kalau 200 triliun itu dikasih ke Gaza buat bangun Gaza, udah selesai tuh. Iya. Jadi ada ekonomi yang ya istilahnya nggak darurat gitu, tapi ya segitu sampai 200 triliun itu banyak sekali ya. Itu baru dari kawasan Timur Tengah, belum dari Eropa, belum dari negara-negara lain. dari Indonesia termasuk Belum. ada beberapa. Kalau Indonesia masuk Piala Dunia, wah seru lagi. Ya. Ya tapi sahabat Mina, kita tidak akan membicarakan mengenai apa ya istilahnya skor atau prediksi atau bahkan mana tim favoritmu, mana yang bakalan jadi juara. Tapi kita ngomongin tentang bagaimana euforia Piala Dunia ini dibandingkan dengan yang terjadi di Gaza atau Palestina saat ini. Gitu. Kalau di Amerika, di yang Kanada dan juga Meksiko yang jadi tuan rumah saat ini sedang ramai, mereka banyak berpesta gitu, banyak menikmati segalanya, hiburan gitu. Tapi coba kita lihat di Palestina, di Gaza gitu, bahkan mereka sedang berjuang hanya untuk mencari untuk bertahan hidup, mencari makanan, minuman, dan juga segala kebutuhan dasar yang saat ini sangat sulit mereka dapatkan gitu. Nah tentu ini menjadi perhatian kita semua gitu, jangan sampai euforia atau gegap gempita di Piala Dunia ini melupakan apa yang terjadi di Palestina. Jadi penderitaan yang dialami oleh bangsa Palestina, khususnya di Gaza dan juga tepi barat lainnya. Kita tahu bahwa Zionis Israel masih terus melakukan serangan militer ya di Gaza, dan di tepi barat tentara penjajah Israel terus menangkapi atau membunuh warga Palestina di tepi barat dan juga di Yerusalem. Nah ini menarik nih Mas, jadi kontras ini, perbandingan ini tentu jangan sampai ya tadi ya kemeriahan Piala Dunia ini menutupi atau kita tidak memperhatikan lagi apa yang terjadi di Palestina. Ya, masa jadi begini, saya termasuk penikmat sepak bola. Walaupun bukan pecandu ya, tapi saya penikmat sepak bola. Saya dan juga istri itu senang dengan sepak bola. Sampai-sampai anak-anak saya itu saya kasih nama para pemain bola.
Tapi yang muslim ya mas ya? Ya jelas saya. Dulu waktu saya di Semarang itu, saya kan jadi guru di Semarang. Itu ada salah satu teman guru yang bilang gini. Tapi bilangnya nggak ke saya, ke teman gitu. Widi itu piye iki, Widi? Lah napa? Mosok Ustadz tapi anaknya dijenakno pemain bola. Jadi ada salah satu rekan saya, guru, sesama guru yang komplain. Komplainnya sebenarnya bukan komplain buruk ya, komplain baik. Ini guru tapi kok anaknya pemain bola, tidak mencerminkan keguruannya gitu. Iya, tapi saya memahami itu sebagai satu kritik gitu ya. Nah, tapi begini, saya ingin mendudukkan sesuai dengan ya yang saya pahami tentu ya, bahwa sebenarnya sepak bola ini asal kita kita cinta, kita senang, kita hobi dengan sepak bola tanpa melupakan dakwah, tanpa melupakan solidaritas, tanpa melupakan kewajiban-kewajiban syariat kita, menurut saya nggak masalah. Olahraga, sepak bola, dan juga olahraga yang lain, kalau kita hobi dengannya itu mubah saja. Secara hukum itu mubah. Mubah itu ya boleh-boleh aja. Yang tidak boleh, ketika hobi itu, kesukaan itu, ketika kecintaan kita pada sesuatu, kemudian melalaikan kita dari ibadah. Itu yang nggak boleh. Misalnya saya suka bola, terus kemudian saking sukanya bola, saking hobinya bola, sampai lupa baca Quran, sampai lupa sholat jamaah, itu ya nggak boleh. Gitu ya. Tapi kalau masih tetap bisa melaksanakan syariat, masih bisa ibadah, bahkan bisa memanfaatkan olahraga itu menjadi sarana ibadah, sarana dakwah, menurut saya lebih bagus. Gitu. Landasan dasarnya gitu. Jadi saya termasuk penikmat olahraga sepak bola, tetapi saya berusaha untuk tidak melupakan syariat. Dan saya juga berusaha bagaimana menggunakan sepak bola itu, olahraga itu untuk sarana dakwah. Apakah bisa olahraga untuk sarana dakwah? Ya bisa aja. Bisa aja. Buktinya banyak orang, banyak tokoh, banyak pemain-pemain sepak bola yang justru menggunakan sarana sepak bola itu untuk dakwah. Contohnya misalnya begini, di Prancis itu, dulu Prancis itu terkenal dengan Islamofobia. Orang Prancis itu pada benci sama orang Islam. Jadi dengan syariat, dengan itu fobia gitu. Tetapi sekarang ini orang Prancis mereka tidak, atau setidaknya itu kebencian kepada Islam itu menurun drastis. Bahkan sebagian orang justru malah masuk Islam. Kenapa? Karena ada pemain-pemain sepak bola Muslim yang mengantarkan Prancis menuju juara Piala Dunia, juara dunia gitu. Contohnya dulu ya, kalau tahun nggak salah tahun 98 ya atau 2002 ya. Yang Prancis juara, di situ ada Zinedine Zidane. Nah itu, jadi ketika orang Prancis melihat Zinedine Zidane, seorang Muslim yang bisa mengantarkan, dia kan menjadi kapten tim ya, mengantarkan Prancis menjadi Piala Dunia, seketika itu banyak orang-orang Prancis yang mulai merubah paradigma pola berpikirnya. Dari yang semula benci Islam, tapi ternyata ada orang Islam yang mengantarkan negaranya juara Piala Dunia. Nah itu. Setelah Zinedine Zidane, banyak pemain-pemain Prancis lagi. Karim Benzema, Kante, terus kemudian kalau sekarang ini ya Olise, terus kemudian Ousmane Dembele, dan banyak pemain-pemain Muslim yang dia itu membela timnas Prancis dan mengantarkan Prancis itu menjadi juara gitu kan. Setidaknya tampil di final Piala Dunia itu udah top banget gitu kan. Nah jadi sebagian pemain-pemain Muslim itu menunjukkan karakternya yang bagus, akhlaknya yang baik, yang itu bisa merubah persepsi orang, paradigma orang yang semula mereka benci Islam, ternyata orang Islam tuh gini loh, orang Islam tuh berprestasi, orang Islam tuh akhlaknya baik.
Termasuk juga kalau masih ingat ya, saya ini kan sudah golongan tua ya. Sudah 40 tahunan. Saya dulu mengalami waktu Zidane menanduk kepala Materazzi. Ini sedikit flashback gitu. 2006. 2006 ya. Ketika Zidane menanduk menanduk badannya Materazzi karena marah, tapi justru orang-orang Prancis itu membela Zidane. Kenapa? Waktu itu Materazzi bilang, "You are the son of pitch," gitu ya. Kamu anaknya pelacur. Itu Zidane sebagai seorang Muslim, dia terpanggil karena ibunya dihina, ya dia marah lah. Siapapun coba, kalau ibunya dihina marah. Ketika itu dia menanduk Materazzi gitu kan. Mungkin Materazzi sengaja memancing emosinya Zidane biar Prancis kalah waktu itu. Dan ternyata kalah beneran. Di adu penalti kalah gitu. Nah seperti itu. Jadi paradigma orang itu bisa berubah. Itu salah satunya karena sepak bola. Banyak pemain-pemain Muslim yang menunjukkan akhlaknya yang baik. Itu terus kemudian membuat orang masuk Islam. Setidaknya yang semula membenci jadi tidak membenci. Muhammad Salah juga gitu kan di Liverpool itu banyak orang yang masuk Islam gara-gara Muhammad Salah ngegolin. Bahkan di bulan Ramadan kemarin tuh ada kebijakan kayak break itu saat pertandingan tuh, break untuk iftar itu. Nah, di ajang Premier League ya di Inggris itu sudah banyak pemain-pemain Muslim kan. Bahkan kalau yang diceritakan oleh Gus Bah itu Manchester City itu dulunya orang itu kan pada benci Islam kan gitu. Termasuk juga pelatihnya Manchester City. Terus kemudian para pemain-pemainnya dulu nggak ada yang Muslim. Tetapi ketika Manchester City dibeli oleh pengusaha dari Qatar atau Emirat itu, Syekh Mansur, ya udah mau ngapain, mau pemiliknya Muslim, malah dibangunkan musola di stadionnya. Jadi seperti itu. Kita bisa menggunakan sepak bola ini menjadi sarana dakwah. Sekali lagi ini sarana, bukan tujuan, gitu ya. Kalau sarana berarti bukan hanya sebagai wasilah saja istilahnya kalau dalam Islam itu wasilah saja, bukan tujuan akhir. Sepak bola bukan segalanya, tetapi itu bisa menjadi perantara untuk kita menunjukkan nilai-nilai Islam, menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin, bisa sebagai sarana dakwah sehingga orang bisa memiliki image yang positif terhadap Islam. Minimalnya itu, syukur-syukur bisa masuk Islam gitu. Ya mungkin kalau sekarang itu terlihat bahwa sepak bola bisa menjadi dakwah ya. Terbukti dengan tadi ya banyak pemain. Tapi dulu itu sepak bola itu kalau tidak salah dipakai oleh orang-orang Eropa ini untuk semacam ini Mas, mengalihkan dari isu, misalnya isu kemanusiaan gitu. Jadi masyarakat itu dikasih sebuah pertandingan olahraga yang meriah gitu, dan itu bisa mengalihkan perhatian warganya itu agar tidak protes, agar tidak demo. Makanya di Roma itu ada semacam kolosium gitu. Nah ini salah satunya untuk mengalihkan rakyatnya agar tidak memprotes pemerintahnya terkait dengan apa yang seharusnya mereka sesalkan gitu. Ya, kalau saya memandangnya begini. Kalau dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat yang mengatakan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin gitu ya. Mereka orang-orang kafir membuat makar. Dan Allah juga membuat makar. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Orang-orang kafir berusaha memadamkan cahaya Islam. Kalau dulu ya, di zaman Kanjeng Nabi dulu waktu di Makkah, ketika Nabi berdakwah itu orang-orang kafir berusaha juga membuat satu pagelaran, satu acara atau membuat bising gitu. Supaya apa? Untuk mengalihkan perhatian masyarakat, biar mereka nggak memperhatikan dakwah Nabi, biar mereka tidak memperhatikan Al-Quran. Mereka buat sedemikian rupa supaya perhatian masyarakat teralihkan. Tetapi ya tadi wa makaru wa makarullah, Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Makkah yang seperti itu dulunya, yang pada masa jahiliyah, tapi bisa 100% Muslim setelah Fathu Makkah kan gitu kan.
Nah, saya melihatnya begitu. Sepak bola ini mungkin awalnya, dulunya sebagai sebuah sarana untuk mengalihkan perhatian masyarakat gitu. Tetapi justru sekarang menjadi sarana dakwah. Gitu. Banyak orang yang dia masuk Islam atau minimalnya tidak membenci Islam, simpati kepada Islam karena para pemain-pemain Muslim, gitu kan. Termasuk juga menjadi sarana bagi pemain Muslim itu untuk mengais rezeki kemudian digunakan untuk membangun negaranya. Misalnya kayak Muhammad Salah, itu kan dia jadi pemain di Liverpool di Inggris, gajinya gede gitu kan, tapi kemudian duitnya dipakai buat apa? Buat bangun kampungnya, bangun jalan, bangun rumah sakit, ngasih beasiswa ke orang-orang di kampungnya, seperti itu. Demikian juga pemain-pemain yang lain. Sadio Mane, orang Senegal juga gitu. Sadio Mane itu pemain top. Dia bayarannya tinggi, tapi kemudian uangnya itu dipakai buat nyekolahin anak-anak di kampungnya, dipakai buat bangun jalan, kasih beasiswa dan lain sebagainya. Nah itu kan jadi kebaikan gitu. Walaupun ada juga yang judi juga ada, yang judol juga ada. Ya pasti ada yang positif, ada yang negatif ya. Ya tinggal kita melihatnya gitu. Gitu Mas. Ya ini yang menarik ini Mas. Jadi ini kan Piala Dunia di Eropa ya. Di Amerika. Di Amerika. Nah, ini tentu bedanya sama kita tuh 12 jam gitu. Jadi kalau kita pagi itu malam gitu. Ya, jadi pertandingan itu kebanyakan pas larut malam gitu Mas. Jam 2 gitu, subuh bahkan. Nah, ini kadang-kadang orang karena dia punya tim favorit gitu, nah mainnya itu pas jam 2 gitu. Jadi dia begadang gitu, taunya lupa telat sholat subuhnya kesiangan gitu. Tentu ini kan juga berdampak negatif gitu, terutama bagi umat Muslim ya di Indonesia. Gitu. Ya, saya masih ingat dulu waktu tahun 2022, waktu final Prancis lawan Argentina ya, itu Mina waktu itu lagi raker, kalau tidak salah di sekitar daerah Sukabumi. Jadi teman-teman sekarang ini pada nanya saya, Mas Widi, Mina raker kapan? Pas final Piala Dunia. Waktu itu juga jam jam 1 kan. Nah, itu ya saya waktu itu nonton juga gitu. Tapi saya tekad, walaupun saya nonton sepak bola, tetapi saya tidak boleh telat sholat subuh. Itu. Jadi sholat subuh tetap berjamaah. Ya tetap bisa sholat malam walaupun mungkin cuma 2 rakaat. Yang penting harus diniatkan gitu. Ya, artinya begini, memang kalau kita suka pada sesuatu, entah itu olahraga, entah itu apapun, jangan sampai melupakan ibadah. Ini kuncinya di situ. Jangan sampai maksudnya kalau kita nonton sepak bola, terus kemudian sholat kita jadi keter, tahu keter ya? Jadi terbengkalai ya nggak boleh. Kita nonton sepak bola, terus kemudian kita ngajinya jadi terhambat ya nggak boleh. Tetap syariat harus kita nomor satukan, ibadah harus kita utamakan. Jangan sampai hal itu menjadi alat atau sarana untuk melalaikan ibadah, nggak boleh seperti itu. Ya sebenarnya tidak hanya sepak bola saja, pekerjaan pun juga gitu. Pekerjaan nggak boleh juga melalaikan ibadah. Mentang-mentang kita kerja terus lupa sholat jamaah ya nggak boleh. Gitu. Jadi apapun seperti itu. Nah, saya menghimbau kepada para penikmat sepak bola ya, walaupun kita nonton sampai malam, jam 2, jam 3, tetap tidak boleh melupakan sholat jamaah di masjid. Tetap harus sholat jamaah di masjid. Nanti kan setelah selesai sholat jamaah kan udah selesai, kita tinggal lihat skor akhirnya kan. Sekarang mau banyak Mas di HP juga bisa. Kalau mau nanti misal diulang kan banyak juga video-videonya kan. Gitu. Jadi nggak perlu harus nonton langsung melototin. Tetap kita harus prioritaskan ibadah seperti itu. Nah menarik Mas. Jadi ini yang jadi tuan rumah nih Amerika gitu. Tentunya negara ini kan banyak kontroversi Mas. Jadi dia
negara ini kan menjadi pendukung utama Zionis, kemudian kemarin juga menyerang Iran gitu. Jadi di awal itu sudah banyak kontroversi gitu. Kalau kita bandingkan dengan Rusia gitu kan, Rusia kan setelah Rusia nyerang Ukraina langsung nggak boleh main di Piala Dunia. Apalagi Indonesia kemarin yang ya sebenarnya belum menolak ya visa dari Israel, tapi baru ada kontroversi di Indonesia pro kontra langsung tuan rumahnya dicabut sama FIFA gitu. Apalagi ini Amerika yang jelas-jelas ada beberapa, bahkan wasit dari Somalia itu padahal wasit terbaik gitu, di visanya tidak bisa dapat visa gitu, tidak bisa masuk ke Amerika gitu. Dan ini FIFA tidak memberikan sanksi gitu kepada Amerika gitu, bahkan biar sabar aja karena ini di luar di luar kekuasaan FIFA itu katanya. Karena FIFA kan nggak ngurusin visa gitu, ini kan perlakuan yang berbeda. Banyak yang mengatakan bahwa FIFA melakukan standar ganda gitu, memberikan hukuman atau sanksi ke negara lain, tapi tidak memberikan sanksi untuk ke Amerika gitu. Padahal dia udah jelas-jelas melakukan serangan militer ke Iran gitu. Ya, Ketua FIFA, Presiden FIFA ya saat ini namanya Gianni Infantino. Saya kalau ketemu sama Infantino gitu ya, saya mau ngomong sama dia, kamu jangan munafik, kamu jangan bermuka dua, jangan standar ganda istilahnya. Kenapa? Amerika itu sebenarnya nggak layak jadi tuan rumah. Kenapa? Kalau Gianni Infantino ini berani men-skors Rusia karena dia menyerang Ukraina, harusnya Gianni Infantino ini juga men-skor Amerika karena dia nyerang Iran. Harusnya gitu. Termasuk juga Indonesia dulu. Indonesia dulu kan dicabut hak tuan rumahnya karena sebagian warga menolak kehadiran Israel. Itu pun juga kita dirugikan, kita udah persiapan banyak, ternyata dicabut gitu aja kan, karena Israel. Termasuk juga Infantino ini juga standar ganda sama Israel. Israel kurang apa dia penjahatnya? Penjahat kemanusiaan, dia menembaki pemain-pemain Palestina, merenggut, merampas tanah milik Palestina. Pemain-pemain Palestina didiskriminasi, dipersekusi, nggak bisa main. Itu pun sama Infantino itu di anak emaskan Israel. Itu kan standar ganda. Jadi sebenarnya gini Mas, di sepak bola itu ya, memang saya menyayangkan Presiden FIFA ini. Bukan lagi menyayangkan ya, bahkan mungkin saya mengecam, mengutuk apa yang dilakukan oleh Gianni Infantino ini. Itu sebagai bentuk kemunafikan memang. Saya terus terang mengatakan itu. Tetapi sekali lagi begini, dalam sepak bola, dalam olahraga apapun, sebenarnya yang paling diingat orang bukan skornya. Yang paling diingat orang bukan berapa banyak pertandingannya, tetapi bagaimana fair play-nya. Pemain akan diingat oleh penonton karena dia fair play. Tim akan diingat oleh pecintanya karena dia fair play. Kalau dia melakukan kecurangan, kalau dia melakukan kejahatan, apalagi merubah peraturan undang-undang saat pertandingan berlangsung, dengan memasukkan anaknya ke pertandingan, bukan ya. Ya intinya nggak boleh ngerubah peraturan undang-undang. Nah kembali lagi sampai mana tadi? Memasukkan anak. Iya, memasukkan anak menjadi. Nah jadi orang itu, masyarakat itu yang diingat itu bagaimana fair play-nya, bagaimana kejujurannya, bagaimana
tanggung jawabnya dalam pertandingan, dia mainnya baik apa enggak, dia mainnya menjunjung tinggi sportivitas apa enggak gitu. Itu yang diingat oleh orang sebenarnya. Jadi juara sejati bukan sekedar siapa yang paling banyak mencetak gol, tetapi juara sejati adalah bagaimana akhlaknya di pertandingan. Termasuk saya salut dengan Jepang. Dulu waktu Piala Dunia kemarin, termasuk juga kemarin tuh ya di pertandingan itu, para supporter Jepang ketika selesai pertandingan mereka memungut sampah, mereka membersihkan stadion, membersihkan tribun. Itu kan yang diingat oleh masyarakat internasional. Jadi sebenarnya tidak sekedar berapa skornya, tidak sekedar berapa hasil gol yang dicetak, tetapi yang diingat adalah bagaimana fair play-nya, bagaimana dia bertanggung jawab, bagaimana dia dalam pertandingan itu menjunjung tinggi peraturan-peraturan. Termasuk juga kita sebel sama pemain-pemain yang suka tackling keras sehingga menyebabkan patah kaki dan seterusnya. Kemarin kan Qatar sama Meksiko atau Kanada itu. Yang Ismail Kone itu Kanada kalau nggak salah ya. Kanada. Nah, itu Ismail Kone itu sampai patah kakinya karena di tackle sama pemain Qatar. Nah, kita ingat itu. Nah, gimana coba? Nah, jadi sebenarnya dalam pertandingan sepak bola kita lebih bangga dengan fair play-nya. Bukan sekedar skornya gitu. Termasuk juga FIFA. FIFA itu kita juga mengecam standar ganda yang dilakukan oleh FIFA. Tetapi bukan berarti terus kemudian dibubarin Piala Dunia, ya enggak. Bagaimanapun juga itu kan hajat orang banyak. Nah, tetapi kita tetap menyuarakan ketidakadilan, menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan yang harus hadir dalam pertandingan sepak bola. Lebih dari sepak bola itu lebih dari sekedar pertandingan, tetapi ada nilai-nilai kemanusiaan di situ yang harus dijunjung tinggi. Ada nilai-nilai solidaritas yang dijunjung tinggi, yang harus dikedepankan. Jangan sampai kemudian karena pertandingan terus menghalalkan segala cara, apa saja dibuat supaya bisa menang, nggak boleh begitu, nggak boleh. Jadi sebenarnya nilai-nilai dalam pertandingan itu sportivitas. Kita junjung sportivitas, kita galang solidaritas. Kata Mbak Via Valen dulu. Ya, ini mengenai kesan-kesan tadi ya. Jadi di Piala Dunia ini juga banyak yang tanda kutip mendapatkan kesan negatif gitu. Seperti timnas Iran gitu. Timnas Iran itu dia mainnya di Eropa gitu. Tapi tempat stay-nya itu di Amerika, tapi tempat stay-nya di Meksiko gitu. Jadi kalau dia bertanding di Amerika itu dia cuma dikasih visa sehari aja, sehari pas tanding itu. Setelah tanding selesai dia suruh balik lagi ke Meksiko. Begitu terus di penyisian grup tuh. Padahal kan penyisian grup paling jaraknya 2 hari, 3 hari gitu. Jadi mereka bolak-balik ke Meksiko ke Amerika gitu. Terus kemudian ada juga salah satu pemain Irak kalau nggak salah. Jadi dia saat datang ke Amerika itu dia di imigrasi itu sampai 7 jam gitu. Padahal kan dia udah jelas pemain timnas Irak gitu, tapi masih mendapatkan kesulitan gitu masuk ke Amerika. Padahal ini kan sudah jelas-jelas pemain timnas gitu. Jadi harusnya mendapatkan pelayanan yang bagus gitu ya. Jadi jangan sampai 7 jam diinterogasi. Ya, itu juga termasuk salah satu hal yang diperhatikan oleh masyarakat internasional. Diskriminasi, persekusi yang dilakukan oleh negara tuan rumah, dalam hal ini Amerika Serikat, kepada para pemain khususnya dari negara-negara Timur Tengah, pada pemain-pemain Muslim, itu juga jadi catatan buruk sebenarnya bagi tuan rumah Amerika sendiri. Dan itu sebenarnya nggak boleh. Kalau dibandingin ya misalnya dengan Rusia, dulu Rusia pernah jadi tuan rumah Piala Dunia. Kalau nggak salah 2018 atau 2000 berapa itu. Itu kalau di Rusia, barang siapa yang punya tiket Piala Dunia, itu dia boleh naik transportasi umum gratis. Dia bisa menggunakan fasilitas kesehatan, dan Rusia memberi fasilitas luar biasa. Itu baru penonton loh, belum pemainnya.
Main juga gitu, sama. Pemain sepak bola kalau datang ke Rusia itu dimuliakan betul. Gitu. Beda kan kalau di Amerika. Gitu. Yang parah itu yang tempat pelatihan Jepang tuh sampai dia pindah kan gara-gara apa namanya tempat latihannya itu lapangannya buruk banget gitu. Jadi ada yang bolong-bolong, ada yang nggak rata gitu. Kan itu malahan bisa berdampak buruk ya bagi para pemain Jepang. Iya, bisa cedera kan. Artinya memang yang kita suarakan di sini dalam sebuah pertandingan sepak bola, yang perlu kita junjung tinggi itu adalah sportivitas dan solidaritas. Jangan sampai pertandingannya mengalahkan rasa solidaritas, mengalahkan sportivitas, nggak boleh. Karena dalam pertandingan sepak bola ini menjadi apa istilahnya yang paling tinggi, nilai-nilai kemanusiaan itu yang paling tinggi dimanapun sebenarnya, tidak hanya di olahraga sepak bola saja, di olahraga yang lain itu sportivitas solidaritas tuh yang nomor satu. Nah, kalau kemudian tuan rumah atau satu tim melakukan diskriminasi, melakukan hal-hal yang berbau curang, ya itu tercela sebenarnya. Orang akan ingat, dunia masyarakat internasional akan ingat, oh ternyata dia curang, kan gitu. Oh ternyata dia main belakang, oh ternyata dia nggak fair play dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya dalam pertandingan yang paling diutamakan itu adalah fair play. Saya juga salut kepada para atlet, baik itu sepak bola maupun atlet-atlet yang lain ya, yang mereka tidak mau tanding sama Israel. Kenapa? Lo tanding itu namanya pertandingan dalam sebuah olahraga itu sejajar antara satu pihak dengan pihak itu sejajar. Masa kita mau tanding sama penjahat? Kan gitu. Masa kita mau tanding sama perampok? Masa kita mau tanding sama orang yang berlumuran darah tangannya karena pembunuhan? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin kita bertanding sama penjahat, nggak mungkin. Yang namanya pertandingan dalam olahraga itu ya harus sama, sejajar, dan diakui bahwa dia itu melakukannya dengan fair play. Melakukannya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Siapapun sebenarnya, termasuk juga, mohon maaf nih ya, saya mengkritik juga para supporter sepak bola Indonesia yang mereka memiliki keyakinan, ya namanya sepak bola, politik, kemanusiaan. Nah, bukan begitu. Kemanusiaan itu di atas segalanya. Jangan sampai kemudian olahraga mengalahkan nilai-nilai kemanusiaan. Coba dipikir saja, kita mau nggak tanding sama orang yang telah membunuh saudara kita? Nggak mau. Tegakah kita, sampai hatikah kita bertanding sama satu negara yang dia telah melakukan aksi genosida, membunuh saudara-saudara kita? Dia itu penjahat, tangannya berlumuran darah. Masa ya kita tanding sama orang seperti itu? Ya janganlah, kan gitu. Jadi itu seperti itu ya, semangat dalam olahraga itu yang perlu kita hayati, yang perlu kita praktekkan itu bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu di atas segalanya. Tidak boleh kemudian kita atas nama olahraga mengabaikan nilai kemanusiaan, nggak boleh. Maka bener, jangan tanding sama Israel. Israel kucilkan saja. Jangan malah nerima. Nanti kalau Israel karena dia peserta Piala Dunia terus kita sambut, ya lucu, orang penjahat kok disambut gitu loh. Ini saya juga kalau dulu mohon maaf nih, mengkritik presiden sebelum ini ya, sebelum Pak Prabowo, Pak Jokowi dulu kan mengatakan bahwa kalau kita sudah jadi tuan rumah, siapapun akan kita sambut termasuk Israel. Loh goblok apa? Oh penjahat kok disambut gitu ya. Ketemu pirang perkara lah. Enggak boleh menyambut para penjahat, menyambut para orang-orang yang membunuh, tangannya berlumuran darah. Ya sama saja seperti kita menyambut para penjahat, menyambut para
begal, para perampok, para itu ya nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Nah, jadi atas nama kemanusiaan itu di atas segalanya. Olahraga itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jangan sampai olahraga justru mengalahkan nilai kemanusiaan. Buat para penggemar sepak bola, khususnya adik-adik di timnas ya. Belajar kita tentang hal itu. Jangan sampai atas nama pokoknya kita harus bertanding lawan Israel, nggak apa-apa loh, jangan korbankan harga diri kita. Itu harga diri kita itu tinggi gitu. Jadi kalau pemain kemarin kan waktu timnas U20 diwawancara ya sama salah satu stasiun televisi ya, mungkin di kompor-kompor itu, kamu kecewa nggak main di Piala Dunia? Wah, kecewa, harusnya saya main sama Israel gitu. Loh, gimana main sama Israel? Nggak boleh gitu. Kita ini memiliki harga diri, nggak boleh harga diri kita digadekan hanya gara-gara sepak bola gitu. Ya, menarik Mas mengenai masalah kemanusiaan ini. Jadi Amerika ini termasuk salah satu negara yang menjadi tuan rumah, tapi melakukan serangan militer ke negara lain, ke Iran. Nah ini hari ini malah tadi pagi Amerika kembali melakukan serangan ke Iran gitu. Padahal itu kan udah ada perjanjian, kesepakatan MOU, perdamaian gitu. Tapi kembali lagi Amerika malah menyerang Iran di saat dia menjadi tuan rumah Piala Dunia gitu. Jadi ini Amerika menjadi satu-satunya tuan rumah Piala Dunia yang melakukan serangan militer ke negara lain gitu. Padahal kalau jadi tuan rumah kan harusnya menjaga kestabilan, keamanan politik gitu kan. Jangan sampai event besar ini gitu dinodai dengan serangan militer atau kejahatan terhadap negara lain gitu. Ya itulah begini, saya mau pesen nih, kalau boleh ya pesen sama rakyat Amerika. Jangan sampai kita salah dalam memilih pemimpin, termasuk juga rakyat Indonesia ya. Sebab kalau salah memilih pemimpin, akibatnya itu tadi. Kita lihatlah pemimpin presiden Amerika sekarang ini, Donald Trump, betapa gilanya dia. Sudah bukan waras lagi, betapa gilanya menurut saya. Kenapa? Dia masih berani ngomong keadilan, ngomong tentang sportivitas, fair play. Wong dia sendiri nggak fair play kok. Dia ngomong tentang keadilan, wong dia sendiri nyerang bangsa lain, melanggar kedaulatan. Ngomong HAM, loh gimana? HAM sendiri dia yang langgar kok. Jadi lucu. Maka dari itu sebenarnya kita warga negara ini di masyarakat internasional, kita mengambil pelajaran dari hal-hal yang sudah terjadi. Terutama kita dalam memilih pemimpin. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Kenapa? Karena kalau kita salah pilih pemimpin, akibatnya 5 tahun. Kalau Amerika 4 tahun ya. 4 tahun. Amerika 4 tahun. Menarik Mas, nih ada yang ngomong kalau seandainya nih Iran lolos ke 32 besar gitu ya, ketemu sama Amerika ini seru kayaknya. Bukan soal sepak bola lagi nih, soal Saya malah bayangannya gitu. Bayangan saya Amerika ketemu sama Iran gitu. Tapi sayang ya Iran nggak lolos. Padahal udah. Tapi saya acungkan jempol tuh Iran tuh. Bagusnya begini, dia di tengah negaranya yang menderita masih bisa berangkat jadi peserta di Piala Dunia ini, dan di tengah dia menghadapi segala macam bentuk intimidasi, bentuk persekusi, dia masih tetap bisa bertanding dan imbang-imbang kan gitu. Iran kan nggak kalah, dia selalu imbang kan, dengan ini imbang, dengan ini imbang gitu. Artinya memang Iran ini nggak pernah kalah. walaupun imbang, Iya, tapi nggak lolos. Walaupun nggak, ya harusnya tuh harapan saya lolos ya. ke 32 besar, tapi ya ternyata enggak. Ya menarik bahwa ini memang kalau lihat di Piala Dunia kali ini juga mengatakan kurang seru kayaknya, kurang meriah gitu, karena salah satunya itu yang jadi tuan rumah tuh ya Amerika banyak yang punya sikap negatif lah sama terutama yang saat ini yang memimpin ya Donald Trump ya. Ya jadi
Piala Dunia ini ternoda. Saya katakan gitu ya, ternoda. Ternoda oleh apa? Pertama oleh tuan rumahnya. Tuan rumahnya yang tidak bersikap fair play, tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Justru di tengah pertandingan Piala Dunia dia menyerang Iran, walaupun sudah terjadi kesepakatan gencatan senjata kan gitu. Tapi Iran juga nggak diem kok, dia balas juga. Gitu. Terus yang kedua tadi tentang intimidasi dari beberapa pemain itu juga kita kecam seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Dan ini kita suarakan ya sebagai penikmat sepak bola, tetap kita harus menjunjung tinggi. Di atas olahraga itu ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita junjung. Ada nilai-nilai ibadah yang harus kita prioritaskan. Jadi jangan sampai ini kemudian mengalahkan segalanya, mengalahkan ibadah, mengalahkan kemanusiaan, nggak boleh. Justru ini menjadi sarana untuk tadi menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan juga oleh para pemain-pemain sepak bola ya. Jadi sebenarnya ketika mereka selebrasi, itu dia menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan. Kalau di Spanyol itu salah satu timnya apa Mas Dik namanya Dik? Yang tim yang Palestina banget tuh. Bilbao. Bilbao. Itu kan di satu stadion tuh pas pertandingan itu, wah itu supporternya bagus tuh, menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan gitu ya. Terus kemudian juga beberapa pemain sepak bola ya, kemudian dia menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan, termasuk Cristiano Ronaldo itu kan, wah bagus tuh dia menyampaikan pesan kemanusiaan tentang Palestina, tentang Rohingya, dan juga beberapa yang lain ya. Jadi sebenarnya perhelatan Piala Dunia ini bisa menjadi sarana untuk dakwah, sarana untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan, sarana untuk menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Gitu kan. Saya terkesan dengan waktu pertandingan Spanyol lawan Saudi. Ketika para pendukung Saudi, ya namanya pertandingan ya, menjelek-jelekan Spanyol gitu kan. Ternyata yang ngegolin siapa? Lamine Yamal. Dan setelah ngegolin dia sujud syukur. Itu kan ya itulah ekspresi. Ternyata pemain Spanyol ada yang Muslim dan ada yang menunjukkan ekspresi sebuah kesyukuran dalam sujud, dan itu kan Islami gitu kan. Termasuk juga yang di tackle sama pemain Qatar tuh Ismail Kone. Dia setelah di tackle kakinya patah, dia menulis di media sosialnya, ini adalah takdir dari Allah, saya harus terima. Dan dia di pertandingan berikutnya dia masih sempat nonton sambil bawa kursi roda kan gitu. Itu menunjukkan wah ini pemain top nih. Dan itu akan diingat oleh orang gitu kan. Walaupun dia pemain di negeri non muslim, tapi dia seorang muslim dan dia tunjukkan kemuslimannya itu, wah itu jadi pesan dakwah tersendiri. Jadi olahraga Piala Dunia ini sepak bola bisa jadi sarana dakwah. Kenapa? Karena orang banyak memfokuskan perhatiannya ke sana. Jutaan orang, bahkan miliaran orang matanya tertuju pada Piala Dunia. Kalau kemudian ada pihak-pihak atau orang-orang yang bisa menyampaikan pesan-pesan Islami, menyampaikan pesan-pesan solidaritas, wah itu bagus sekali. Bagus sekali. Daripada misalnya saya dakwah atau saya khutbah yang dengerin khutbah ngantuk gitu ya, itu akan kalah oleh Lamine Yamal yang kemudian sujud syukur ditonton oleh miliaran orang kan gitu. Jadi jangkauannya lebih luas. Iya gitu. Dan orangnya yang nonton nggak ngantuk. Kalau saya kan kalau khutbah gitu kan udah ada yang ngantuk kan. Paling yang dengerin juga nggak 100% paham. Ya sebenarnya jadi istilahnya Piala Dunia ini bisa menjadi ladang dakwah gitu, yang dilakukan oleh para pemain-pemain Muslim ya tentunya. Dan tentu saja jangan sampai euforia Piala Dunia ini melupakan kita tentang Palestina. Tentu yang kita sayangkan kita tadi ya 1 juta orang dari Timur Tengah, dari Arab mau nonton sepak bola di Amerika yang tadi
nominalnya bisa sampai 200 triliun. Itu kalau disumbangkan ke Palestina, ke Gaza itu kan Masya Allah bisa membangun selesai itu. Gaza itu bisa jadi Gaza lebih bagus lagi dari sebelumnya kan. Saya ingin menyampaikan sedikit nih Mas ya tentang kemenangan dalam sebuah pertandingan itu selalu didapat dengan sebuah perjuangan. Coba bayangin 48 tim di Piala Dunia ini, terus kemudian nanti akan jadi 32, akan jadi 16, akan jadi 8, 4, 2, dan akhirnya 1 yang menjadi juara. Coba misalnya 1 juara ini, taruhlah misalnya Prancis misalnya. Atau yang lain lah. Maroko ya. Boleh, Maroko. Atau Cape Verde. boleh. Cape Verde. Nah, untuk sebuah pertandingan itu mereka harus menyiapkan persiapan latihannya itu bertahun-tahun. Coba bayangin 1 pemain itu harus persiapannya berapa tahun coba? Lama. Belum itu pemain dia nggak sendiri. Dia bersama dengan timnya. Dia harus membangun sebuah kerjasama. Feelingnya harus tepat. Chemistry-nya harus masuk gitu ya. Jangan sampai. Nah, persiapan yang matang itu, itulah yang kemudian siapa yang paling matang, yang paling bagus persiapannya dia akan jadi juara. Nah, pelajarannya yang bisa kita dapat adalah sebenarnya untuk bisa mendapatkan titel juara itu nggak mudah. Perlu persiapan yang matang, perlu latihan yang terus-menerus, perlu kesabaran, perlu ketekunan, dan semua dedikasi diperlukan. Nah, pelajarannya adalah kita sebenarnya juga gitu. Kita ini untuk bisa menjadi pemenang, untuk bisa menjadi ahlul jannah, untuk bisa selamat dari siksa api neraka. Ini juga persiapannya terus-menerus. Bukan persiapan yang instan gitu kan. Bukan syahadat terus mati langsung masuk surga, kayak gitu. Maka dari itu, kalau kita mau jadi pemenang, kita mau jadi ahlul jannah, kita ingin selamat dari siksa api neraka, itu juga persiapannya terus-menerus. Dan Allah telah memberikan itu, sholat 5 waktu, ngaji, baca Quran, berjuang, kita menunjukkan solidaritas kita tanpa henti. Itu juga merupakan nilai-nilai. Jadi sebenarnya dalam pertandingan sepak bola, khususnya perhelatan Piala Dunia ini, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Terutama tadi, hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran Piala Dunia ini, pertama bisa untuk dakwah, kemudian bagi kita sendiri ya, seorang juara, seorang pemenang, klub atau tim yang menang, itu persiapannya panjang. Maka dari itu kita juga gitu. Kalau kita mau jadi pemenang, kita ingin bisa menjadi ahlul jannah, kita dapat syafaat Rasulullah SAW, maka kita harus tiap hari persiapan. Tiap hari kita ngumpulin bekal. Tiap hari kita memperbaiki diri. Tiap hari kita evaluasi. Supaya apa? Supaya kita tampil lebih baik. Hingga akhirnya nanti pada puncak hidup kita, ketika sakaratul maut, kita mampu mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah puncak kemenangan manusia. Tapi kalau tidak ada persiapan, bagaimana mungkin kita ingin jadi pemenang, ingin jadi ahlul jannah, tapi kita nggak persiapan? Ya sama kayak tadi, pengen jadi pemenang Piala Dunia, juara, tapi nggak persiapan, atau persiapannya seadanya, ya nggak boleh lah. Nggak boleh gitu. Siap. Masya Allah Mas Didi, alhamdulillah. Jadi Piala Dunia ini tentu bisa jadi banyak manfaatnya gitu, dan juga kita bisa mengambil hikmah ya dari euforia Piala Dunia ini. Pokoknya jangan lupakan Palestina dan jadikan Piala Dunia ini sebagai sebuah ladang dakwah. Demikian sahabat Pina semuanya, acara kita pada malam hari ini. Tentu banyak lagi isu-isu yang kita mau bahas ya, tapi karena waktu kami akhiri pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.